أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Apa kabar Bapak? Bapak semua kan? Ada yang mas-mas. Ada yang masih mas-mas. Ya, ini kan hari Kamis ini manis ya. Sendu, gerimis. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Zat yang sangat cinta kepada kita dan Maha Rahman kepada hambanya, seluruh makhluknya, Maha Rahim kepada setiap ciptaannya, terutama ciptaannya yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, hari akhir dan rasul, kitab dan qada dan qadar. Mudah-mudahan kehidupan kita semakin hari adalah semakin dekat dengan Allah, semakin kokoh iman, semakin banyak amal soleh, semakin baik akhlaknya, semakin banyak memberi manfaat kepada sesama, dan semakin jauh dari maksiat dan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan insya Allah tentunya kita akan semakin berkah hidupnya dan semakin beruntung ya, dan semakin sukses dan bahagia di dunia dan juga insya Allah di akhirat. Tentunya salah satu upaya kita untuk mencapai kebaikan tersebut atau kondisi di mana kita ingin lebih baik adalah dengan kita melakukan berbagai bentuk ketaatan, kebaikan. Di antaranya hari ini kita berkumpul melakukan aktivitas rutin ya, sebagai tambahan dari aktivitas yang biasa kita lakukan seharian. Dalam sepekan penuh dialokasikan waktu khusus untuk mengaji dan mengkaji ilmu-ilmu yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Muhammad SAW. Mudah-mudahan itu menjadi bekal bagi kita, mudah-mudahan itu menjadi motivasi bagi kita, dan mudah-mudahan itu menjadi catatan amal yang berat timbangan di sisi Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Dan ini upaya kita untuk menjadi makhluk Allah yang bersyukur. Ya, bersyukur, karena orang yang bersyukur akan mendapatkan kebaikan tambahan dari Allah Subhanahu wa taala, baik di dunia dan juga di akhirat. Adapun orang yang kufur, yang enggan untuk bersyukur kepada Allah, maka dia akan merugi baik dalam kehidupan dunianya dan juga di kehidupan akhirat. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan ilmu yang berkah dan bermanfaat, insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Sallallahu salam kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasul yang telah berjuang dalam menegakkan panci Islam, berdakwah, memplanning segala kebutuhan bagaimana umat ini selamat, dakwah Islam intisari dari Al-Quran, ajaran Allah Subhanahu wa taala sampai ke seluruh hati manusia sehingga disambut dengan positif, dengan baik. Dan itulah usaha-usaha mujahadah beliau, kesungguhan beliau dalam berdakwah, dan kebaikan itu ditularkan kepada sahabat, pada tabi'in, tabi'in, pada ulama, dan sampai kepada kita semuanya. Alhamdulillah, kita semuanya menjadi umat Muhammad yang insya Allah setia sampai akhir hayat kita. Dan tentunya kita berharap mudah-mudahan rindu dan kasih sayang kita dan cinta kita kepada Rasulullah SAW tersampaikan kepada beliau oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita bisa dipertemukan nanti pada hari di mana tidak ada upaya atau tidak ada cara yang lebih efektif ya untuk bisa masuk surga ya,
kecuali kita mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala dan syafaat dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita ditemukan oleh Allah dengan Rasulullah SAW dan kita mendapatkan syafaatul uzma nantinya. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, saudara, calon penghuni surga dalam hati Allah Subhanahu wa taala. Masuk surga ya. Sebelum kita masuk surga akhirat, tentunya kita masuk surga dunia dulu nih. Ini taman-taman surga dunia ini. Ya. Majelis ilmu adalah di antara taman-taman surga dunia. Apalagi materi kita sekarang ini cakep banget tentang halawatul iman, tentang manisnya iman, kelezatan beriman. Itu intisari dari surga dunia. Siapapun kita, ya, yang sama-sama kita muliakan, kita hormati para pimpinan, direksi, dan juga seluruh staf, karyawan PT Intigarmindo Persada. Ya, saya kenal Luisnya. Ya. Mudah-mudahan upaya kebaikan ini adalah menjadi amal jariah. Ya, amal jariah yang amal pahalanya itu berkelanjutan. Ya, berkelanjutan ya, sampai besar, tumbuh ya, sehingga ini menjadi penolong kita semuanya insyaallah. Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Barang siapa yang menjadi penyebab orang lain melakukan kebaikan, atau barang siapa yang menunjuki orang lain kepada kebaikan dan orang yang ditunjuki itu melaksanakan kebaikan itu, maka dia akan mendapatkan pahala yang sama dengan apa yang diamalkan oleh orang tersebut. Subhanallah. Tapi berhati Allah, pada hari ini kita berbicara tentang iman, tepatnya tentang halawatul iman. Halawah kalau dalam bahasa Arab itu artinya halawah ya. Halwa itu gula, manis. Ya. Suatu yang manis disukai oleh apa? Semut. Ya. Tentunya kita lebih baik dari semut. Ya. Manusia pada dasarnya, pada umumnya pasti suka manis, ya. Suka gula. Contohnya kalau bikin kopi pakai gula, bikin teh pakai gula. Tapi katanya kalau pecinta kopi sekarang nggak pakai gula ya, Pak? Hah? Pakai gelas. Kalau nggak pakai gelas tumpah ya. Nggak mungkin kalau kopi masuk mulut, langsung air kumur-kumur langsung telan ya. Ya, kopi kok itu namanya. Nah, manis ini suatu yang kita sukai, yang kita cintai. Adapun iman, sama-sama kita fahami ya, bahwa iman ini, dasar dari pemahaman kita tentang iman ini, kalau kita ingat pelajaran guru kita waktu sejak kecil ya, tentang apa? Rukun iman, ya kan? Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada Rasul, iman kepada kitab. Wah, ini kayak tawadhu semua ini. Ya. Iman kepada hari akhir, ya, hari kiamat, dan iman kepada qada dan qadar. Qada dan qadar itu ada yang baik, ada yang buruk. Semuanya kita yakini. Nah, kalau kita bicara iman, kita tentang iman ya rukun iman. Ya kan? Tapi kalau definisi iman, ya itu banyak lagi. Ya, ada lagi di antara para ulama itu menyebutkan ya, iman itu adalah at-tasdiqu bil qalb. Apa? At-tasdiqu bil qalb. Meyakini dengan hati. Nah, kalau kita yakin bekerja di perusahaan ini dengan hati kita, insya Allah
ya, kinerja kita akan bagus, ya, hasilnya juga insya Allah akan bagus, ya. Dan juga kita kalau diniatkan untuk mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala, kerja kita tidak hanya mendapatkan manisnya dunia, tapi juga mendapatkan manisnya akhirat. Walaupun nyatanya tampak zahirnya kerja kita ini duniawi. Ya enggak apa-apa. Seluruh karyawan di sini, ya, staf di sini, ya, dari pagi meniatkan datang bekerja di sini, pulang sore. Ya. Kalau tidak kita niatkan untuk mencari ridha Allah, ya, di samping kita mencari penghasilan, membesarkan perusahaan, menyenangkan konsumen dan lain sebagainya, penting bagi kita untuk memasang niat yang namanya, ya, ibtigha'a wajhillah, ibtigha'a ridhallah, itu mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Kombinasi antara unsur dunia dan unsur akhirat itu adalah kombinasi yang sempurna. Karena hakikatnya kita ini diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, enggak boleh kita, ya, berat sebelah atau picek sebelah, ya. Kalau mata di, ya, sebelah itu enggak enak, ya. Tapi Allah ada yang takdirkan orang diuji dengan matanya rabun 1, rabun 2. Sempurna itu lebih baik, ya, lebih nikmat. Maka akhirat dan dunia itu sama-sama dikejar. Karena realitanya manusia itu ada wa minan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah. Ya, fid dunya, sampai fid dunya aja dia. Di antara manusia itu ada yang memohon kepada Allah, ya Rabb, ya Tuhan, beri aku kesenangan ini, kesenangan itu, rezeki ini, rezeki itu, kelapangan ini, itu, jabatan ini, itu, dan seterusnya. Di antara manusia. Tapi dia berhenti di situ. Wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Dia tidak mendapatkan apa-apa di akhirat. Nasibnya hanya di dunia. Contohnya ada enggak? Banyak. Ya, banyak. Di dunia ini orang-orang kaya, ya, orang-orang yang duitnya enggak berseri itu, kebanyakannya yang beriman atau yang tidak beriman, yang soleh atau yang tidak soleh. Yang soleh, bahasanya kalau lawan soleh itu toleh, ya, bukan toleh, ya, toleh. Namun Allah berikan kenikmatan juga kepada sebagian orang mukmin, diberi nikmat harta, tapi dia menggunakan hartanya itu di jalan kebaikan, ya, di jalan kebaikan. Nah, itulah, ya, kelompok orang yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala wa minhum may yaqulu rabbana. Di antara manusia itu ada yang berdoa, meminta, memohon, berharap kepada Allah, ya Tuhan kami, atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini doa sapu jagat, ya. Doa pamungkas. Setiap kita pasti hafal. Dan itu terbaik. Itu doa dari Al-Qur'an. Ya. Itu subhanallah, rugi kalau kita tidak memohon itu. Bapak-bapak, teman-teman, kira-kira kita ini termasuk yang rajin berdoa atau malas berdoa? Malas. Kenapa? Merasa nggak layak, ya, ada yang begitu, ya. Ah, nggak layak, saya minta sama Allah. Salatnya masih bolong-bolong, misalnya, kan? Atau nggak layak, infaknya masih dikit, ya. Nggak layak, masih kurang bersyukur. Sebenarnya konsepnya nggak begitu. Konsepnya minta sebanyak mungkin, beramal sebanyak mungkin, gitu. Walaupun kita belum mampu beramal semua amal-amalan Islam itu, boleh nggak kita meminta sebanyak mungkin? Boleh, bahkan justru itu dianjurkan. Ya, dianjurkan. Ud'uni astajib lakum. Mohon kepadaku, aku akan mengabulkan doa-doa. Karena doa-doa kita, harapan-harapan kita kepada Allah itu, kalaupun tidak dikabulkan langsung, mungkin dipending sebentar, atau diganti dengan hal lain yang lebih baik, atau dihilangkan kita dari keburukan yang harusnya terjadi. Bisa jadi. Yang lebih penting lagi adalah doa-doa kita itu insya Allah diijabah oleh Allah nanti di akhirat. Maka jangan
merasa rugi kalau kita meminta kepada Allah. Apalagi doa yang tadi itu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Di dunia bahagia, tenang, ya, sejahtera, di akhirat juga ya, bahagia, tenang, sejahtera. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau ada ibunya, hanya bapaknya. Ya, tapi saya live ya, mungkin yang live ibu-ibu juga mendengar ya. Kita menyimak apa yang disampaikan oleh Imam An-Nawawi. Pernah dengar Imam An-Nawawi? Pernah ya? Pengarang kitab yang mungkin dibacakan di sini Arba'in An-Nawawiyah, misalnya kan, beliau mengumpulkan 40 hadis yang menjadi intisari dari Islam, ya, baik dari iman, syariat dan syariah, akhlak dan lain sebagainya. Dan juga beliau mengumpulkan menulis kitab yang namanya Riyadhus Shalihin, ya. Beliau juga sempat memberikan definisi tentang halawatul iman, ya. Karena bahasan tentang halawatul iman ini adalah hadis. Apa kata beliau? Makna halawatul iman adalah istilzaduhu at-ta'at, di mana kondisi seseorang yang beramal kepada Allah, beriman kepada Allah itu mereka merasakan nikmatnya taat. Nah, kita sholat berjamaah di masjid merasa nikmat atau terpaksa? Nah, kalau udah merasa nikmat, berarti kita sudah masuk ke dalam kategori orang yang menikmati manisnya iman. Ya. Kita senyum kepada saudara itu terpaksa atau senyumnya ya terpaksa atau ikhlas atau ada maunya, kan ada maunya kebanyakan, ya kan, ya mau lah, kan. Nah, apalagi kalau sama keluarga ya, sama istri ya, tumben tiba-tiba baik gitu ya, itu ada maunya itu. Anak misalnya kan, tiba-tiba pulang-pulang kok datang mijit bapaknya misalnya kan, kayak ada maunya. Nah, ketaatan yang kita lakukan itu dirasakan kenikmatannya, ya, dirasakan kenikmatannya, kata Imam Nawawi. Wa tahammuluhu al-masya' fi ridallahi wa rasulih. Yang kedua, konsep tentang halawatul iman itu adalah dia punya tekad yang kuat dan tabah, ya, kokoh semangatnya, sabar di dalam menghadapi kesulitan-kesulitan dalam taat kepada Allah dan Rasul, ya, atau mencari ridha Allah dan Rasul. Nah, orang berjalan ke masjid di pagi hari itu sulit apa mudah? Sulit, ya kan? Kalau kita bangun ada jam waker itu bunyi jam 4 biasanya pada kecepatan nih, kayak kan? Jangan waker alami lah, ayam pokoknya kebangun gitu. Atau tetangga ribut, aduh cepatan. Tapi orang yang merasakan kenikmatan ya dalam beribadah itu adalah kesempatan sebenarnya. Kesempatan untuk apa? Untuk salat malam, untuk bertahajud, untuk beristighfar, untuk berzikir, untuk tilawatul Quran. Wa bil asharihum yastaghfirun. Ada nilai khusus dari Allah orang-orang yang rutin bangun malam, bertahajud, beristighfar, baca Al-Quran. Apalagi kalau ditambah sahur, Masya Allah, luar biasa. Nah, kemudian selain tahammul al-masya', jadi kuat menahan kesulitan dalam taat mencari ridha Allah Subhanahu wa taala itu, ya, juga itharu dzalik ala aradid dunya. Juga ya, kondisi orang yang dalam merasakan halawatul iman itu, ya, mereka atau dia
memprioritaskan ya amal-amal kebaikan yang tadi di atas kesenangan duniawinya. Ya, nggak ada orang yang rutin salat berjamaah di masjid itu kecuali dia mampu untuk mengalahkan nafsu dunianya. Nggak ada orang yang rutin sedekah setiap hari kalau dia tidak mampu untuk mengalahkan kesenangan dunianya. Ya, orang yang mampu untuk mengalahkan pengaruh-pengaruh duniawi itu, hawa nafsu dunia itu adalah ciri orang yang mendapatkan namanya halawatul iman. Subhanallah. Jadi menikmati ketaatan, kuat dan tabah dalam menghadapi kesulitan taat itu atau mencari ridha Allah. Kemudian kita memprioritaskan amal-amal tersebut ya di atas kesenangan-kesenangan duniawi kita. Ya. Nah, bagaimana pandangan Rasulullah SAW? Tentunya kita pada intinya. Kata Rasul SAW tentang halawatul iman, salasul, ada 3 kelompok manusia. Man kunna fihi wajada bihinna halawatul iman. Di mana 3 kelompok orang ini, manusia ini, yang dapat merasakan manisnya iman. Ya, yang pertama, ayyakunallaha wa rasulahu ahabbu ilaihi mimma siwahuma. Ya. Dia memposisikan Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada selain keduanya. Ya, orang tua, anak, harta, jabatan, dan kehidupan dunia ini secara keseluruhan lebih, ya, Allah dan Rasulnya lebih dicintai dari itu semua. Ini kelompok yang pertama. Bagaimana posisinya kita lebih dicinta kepada Allah dan Rasulnya? Yaitu kita mementingkan urusan Allah, mementingkan urusan Rasul dibandingkan urusan yang selainnya. Ustaz, kalau begitu ya susah loh kita maju. Ya, ngurus masjid mulu dong misalnya kan, ngurus sholat terus, zikir terus, baca Quran terus. Tidak begitu konsepnya. Di dalam Islam, ya, di dalam Islam, agama itu tidak terpisah dengan dunia. Jadi pola pikir hidup yang sekuleris itu tidak diakui dalam Islam. Memisahkan antara agama dengan dunia atau dunia dengan akhirat. Juga bisa. Ya, karena mau kemana? Kerja. Kalau kerja, imannya dibawa nggak? Bawa harus. Tapi kalau orang yang memisahkan antara urusan dunia dengan agama, dengan akhirat, urusan kerja, urusan agama, urusan dunia, urusan akhirat, urusan akhirat. Jadi terpisah. Sehingga dia tidak bisa memadukan antara, ya, kesuksesan dunia dengan kesuksesan akhirat, kebaikan dunia dengan kebaikan akhirat. Maka dalam Islam itu pandangan tentang ibadah itu kan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kami ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Loh, Ustaz, kalau beribadah mulu kapan kerjanya? Padahal Presiden Jokowi udah bilang kerja gitu kan. Ya, kerja terus. Kapan kerjanya? Kapan nyari duitnya? Kapan nyari suksesnya? Kapan? Itu tadi, karena paradigma berpikirnya salah.
ya, memisahkan, mendikotomi antara dunia dan akhirat, agama dan pekerjaan, urusan ibadah dengan urusan pekerjaan. Hakikatnya dalam Islam kita bekerja juga sedang beribadah. Bahkan ini dalam sebuah hadis ditanya kepada Rasulullah, ya Rasul, apakah seorang yang menggauli istrinya itu adalah sebuah ibadah? Iya, kata Rasulullah. Bagaimana pandanganmu jika orang yang menggauli yang bukan halal atau yang bukan istrinya, apakah itu bukan dosa? Apakah itu bukan suatu hal yang haram? Iya, haram. Maka yang halal itu adalah ibadah. Sampai kepada hal yang spesifik begitu disampaikan oleh Rasulullah tentang bagaimana konsep hidup kita di atas dunia ini, baik urusan yang paling kecil ataupun urusan yang paling besar, urusan negara, itu semuanya bisa dijadikan sebagai sarana kita untuk sukses dunia akhirat. Maka jangan salah, ya, banyak hadis tentang ya hakim, pemimpin, ya. Pemimpin yang adil itu ganjarannya apa? Surga. Mimpin itu urusan dunia atau urusan akhirat sih? Urusan dunia. Baik mimpin daerah atau mimpin negara atau mimpin perusahaan. Mimpin perusahaan itu urusan dunia atau urusan akhirat? Urusan dunia pada zahirnya. Tapi jika kita gabungkan, kita kolaborasikan, kita hubungkan dengan akhirat kita, maka urusan perusahaan pun bisa memasukkan kita ke dalam surga. Ya, memberi hak karyawan misalnya. Ya, menyediakan lapangan kerja yang luas. Ya. Kemudian dari hasil pendapatan diinfakkan, disedekahkan, dizakatkan. Luar biasa. Posisi Baitul Halim, masya Allah. Ya, ini prototipe usaha yang insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini patut dicontoh oleh banyak usaha. Ya, apalagi usaha itu dipegang oleh orang-orang beriman, orang Muslim mengaku beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu merasakan salah satu kenikmatan yang kita rasakan itu adalah nikmat iman. Itu adalah nikmat yang kita rasakan di mana? Di dalam hati. Bapak Ibu, kalau kita bisa bersedekah, bisa berinfak, bisa berzakat, bisa membahagiakan orang lain, apa yang kita rasakan? Senang bukan? Itu nikmat. Dalam urusan duniawi saja kita beri aja. Orang berderma, jadi donatur tetap sekolah ini, rumah sakit ini, panti ini dan seterusnya. Tanpa ada embel-embel agama, itu aja udah senang. Itu saja sudah membahagiakan. Sekarang betapa banyak para milioner, ya, orang usahawan, para pengusaha sukses, mereka yang membuat lembaga-lembaga sosial khusus untuk mereka. Walaupun itu tidak dibingkai dengan agama, tapi lembaga sosial murni, ya, mungkin mereka tidak menyiapkan untuk mencari ridha Allah, tapi itu sudah mereka rasakan kenikmatan-kenikmatan itu. Apalagi jika itu kita kombinasikan dengan, ya, semangat keberimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan semangat iman kita kepada hari akhirat. Masya Allah, itu ada kenikmatan. Coba kita baca ayat tentang iman, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bagi yang hafal atau yang tidak hafal, kita ikuti. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Sungguhnya orang yang beriman itu jika disebut nama Allah, hatinya bergetar, tergerak, hati bergetar, tergerak untuk taat, tergerak untuk memenuhi panggilan itu, tergerak untuk mematuhi perintahnya, tergerak untuk menjauhi larangannya. Itu maknanya. Ada banyak kisah orang yang gara-gara diingatkan dengan nama Allah,
Ketika itu dia mau bermaksiat, dia gagal bermaksiat. Menjauhi dari kemaksiatan itu karena itu ada getaran. Karena dia masih punya iman. Ya, wajilat qulub. Apalagi kita yang bukan untuk bermaksiat, ya, untuk taat kepada Allah, ya, kita tergerak untuk terdorong untuk cepat memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Wajilat qulubuhum. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Ya. Jika dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, baik ayat qauliyah dalam Al-Quran ataupun ayat kauniyah yang kita diperlihatkan, yang tampak di dalam area lingkungan kita, zadatuhum iman. Orang beriman itu akan cepat tersentuh dengan ayat dan juga dengan tadabbur-tadabbur alam, sehingga akan menambah imannya. Bertambah iman itu apa artinya? Ya, semakin tunduk kepada Allah, semakin semangat beramal soleh. Semakin dia berusaha untuk menjauhi kebiasaan-kebiasaan buruk, hal-hal yang maksiat. Itu orang beriman. Itu orang yang merasakan halawatul iman. Dia menjadikan Allah dan Rasulnya lebih dia cintai, lebih dia prioritaskan. Memang dalam kehidupan kita banyak tuntutan-tuntutan yang berbeda. Banyak kebutuhan ini, kebutuhan itu, kebutuhan anak, kebutuhan istri, kebutuhan kendaraan, kebutuhan rumah, kebutuhan aset, kebutuhan lainnya. Tapi jika di situ ada hak Allah, ada hak Rasul, hak orang-orang yang membutuhkan, maka jangan ragu untuk mengeluarkan, memberi. Ya. Masya Allah. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Orang yang beriman, yang merasakan manisnya iman, dia selalu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah lah tempat yang paling layak untuk kita bergantung, untuk kita berharap, untuk kita meminta, untuk kita memohon. Kenapa? Karena Allah itu kuatnya tak terbatas, kekayaannya tidak terbatas, kehebatannya tidak terbatas. Makanya kita kalau dalam terjemahan bahasa Indonesia itu maha, ya kan? Maha itu yang tidak ada tandingannya. Ya kalau orang agama-agama lokal dulu, agama kita tuh dewa-dewa ya, dewa-dewa. Tapi jauh Allah itu di atas yang dianggap dewa-dewa ya. Oke, secara fitrah manusia itu kan, itu uniknya iman. Fitrah manusia itu selalu cenderung ingin mencari zat atau sosok yang dimana bisa dia jadikan sebagai tempat bergantung, memohon, meminta. Kenapa? Karena manusia itu punya kelemahan. Punya kelemahan. Ada kalanya sekuat-kuat apapun orang, ya, sekokoh apapun mental, sekuat apapun fisik orang, sebanyak apapun harta manusia, dia pasti punya titik lemah, punya saat-saat di mana dia tidak mampu untuk melawan kondisi. Kemana dia bergantung? Kepada zat yang satu, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, maka tawakal itu masya Allah nikmat sekali. Kalau kita sudah sebenarnya tidak kita katakan terlambat. Misalnya orang sudah putus habis tempat memohon pertolongan, kecuali satu aja, Allah. Ketika itu Allah meremehkan dia atau justru senang? Senang. Ya, memang begitu kondisinya. Manusia itu rata-rata mencari pertolongan itu kebanyakan itu awal-awalnya kepada selain Allah dulu. Ya Ustaz ya? Banyaknya begitu. Walaupun idealnya kita mohon pertolongan itu kepada Allah dulu. Sama halnya kita bersyukur itu kepada Allah dulu, berterima kasih itu kepada Allah dulu. Ya, alhamdulillah
lillah. Baru kita ungkapkan, kita tunjukkan terima kasih kita kepada orang lain dan kepada makhluk dan seterusnya. Juga memohon pertolongan. Ya Rabb, ya Allah. Ya, kita mohon pada Allah. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni. Termasuk dalam upaya kita melakukan ketaatan kepada Allah itu, kita mohon kepada Allah agar kita dibimbing oleh Allah untuk bisa taat dalam kehidupan kita sebagai keluarga, sebagai bagian dari keluarga atau bagian dari entitas atau komunitas dimanapun kita berada dan beraktivitas. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, ciri yang kedua, orang yang kelompok manusia yang merasakan halawatul iman itu, ya, ketika dia, yang pertama tadi adalah ketika dia merasakan atau memposisikan Allah dan Rasulnya itu lebih dicintai daripada yang lainnya. Ya, hak Allah dan hak Rasulnya lebih dia utamakan daripada hak yang lainnya. Salat, ya, puasa, zakat, haji, dan belajar Al-Quran, zikir. Itu semuanya adalah tuntutan-tuntutan kita untuk dekat dengan Allah, untuk mendapatkan, untuk mencapai cinta Allah dan Rasul. Berselawat kepada Rasulullah Muhammad SAW. Ya. Yang kedua, wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Ini yang kedua. Orang yang merasakan nikmatnya iman itu, manisnya iman itu adalah posisi di mana seorang mukmin itu mencintai saudaranya atau mencintai seorang muslim lainnya, tidak dicintai kecuali hanya karena Allah. Nah, lain halnya kalau orang cinta karena ada banyak sebab, ya kan? Ada karena hartanya, ada karena sopan santunnya, ada karena parasnya, ya kan? Ada karena nasabnya, ya. Nah, orang terpandang darah biru, ya, apalagi kalau darahnya udah biru, apalagi ini ya, biru langit, kan? Ya. Itu lebih saya cinta, gitu. Suka. Cinta itu kan bukan cinta nafsu yang lawan jenis saja. Cinta itu kan umum sifatnya. Orang cinta itu membutuhkan konsekuensi yang harus dilakukan oleh para pecinta, ya kan? Dia harus setia, loyal dan seterusnya, ya. Tidak meremehkan dan seterusnya. Itu kan bukti orang cinta. Kalau cinta kepada Allah itu lebih dari itu. Bagaimana kita taat kepadanya, mematuhi ajarannya, menjauhi maksiat yang dilarangnya, ya, mencintai orang yang dicintainya, ya. Kan Allah cinta kepada Rasul, kita cinta juga kepada Rasul. Allah cinta kepada orang beriman, kita cinta juga pada orang beriman. Allah cinta kepada fuqara wal masakin, kita kepada fakir miskin, kita juga cinta kepada mereka dengan cara menyantuni mereka dan seterusnya. Itu tunjukkan. Nah, konsepnya orang mendapatkan nikmat manisnya iman itu adalah kecintaan seseorang kepada saudaranya itu bukan atas dasar embel-embel lainnya, kecuali untuk mencari ridha Allah SWT. Maka ditunjukkan dengan apa? Dengan saling, ya, adanya sikap saling memenuhi kebutuhan, misalnya saling membantu, menolong, saling menasehati, ya, saling mengunjungi. Dalam Islam itu perbuatan yang sangat mulia. Di antaranya itu adalah saling kunjung antar teman, saling kunjung antar saudara muslim. Itu pahalanya luar biasa, ya. Kalau bahasa kita kan silaturahim, ya, silaturahmi. Datang ke teman, saudara, pimpinan, bawahan, ya. Mungkin apalagi kalau diiringi dengan kedatangan itu membawa sedikit hadiah, misalnya kan, ada bawaan tentengan kecil, sebungkus roti atau minuman atau apa, ya, atau gorengan gitu, datang, masya Allah, ya. Itu tahadu kata Rasulullah. Saling memberi hadiahlah kalian, maka kalian akan
muncul tumbuh rasa cinta. Nah, cinta yang itu tuh kata Rasulullah, kalau kita menjalin hubungan dengan sesama, kolega kerja dan lain sebagainya, antara bawahan dan pimpinan, saling suka, saling cinta, ya, cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam Islam itu bukan hal yang tabu, ya, seorang saudara mengungkapkan saya senang sama kamu. Karena dalam bahasa Arabnya uhibbuka fillah. Itu diajarkan. Dalam Islam itu biasa mengungkapkan uhibbuka fillah. Aku cinta kepadamu karena Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kata Rasulullah, ya, wa ayyakraha ayyauda fil kufri kama yakrahu ayyuqdhafa fin nar. Bahwa orang yang merasakan manisnya iman itu adalah ketika dia telah bertaubat dari kemaksiatan, ketika dia telah kembali ke jalan fitrah, ketika dia telah banyak melakukan ketaatan, ketika dia sudah menjadi orang yang baik, ya, termasuk kelompok orang-orang yang baik, maka dia sangat benci untuk kembali kepada kekufuran, kepada maksiat, kepada hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dia benci jika dicampakkan atau dibuang, dilempar ke dalam api neraka. Kebenciannya sampai begitu. Jadi itu, orang yang merasakan manisnya iman itu, kebencian untuk kembali kepada maksiat, kepada dosa itu sangat-sangat besar. Ya. Lebih benci dari kena PHK misalnya, atau diturunin gaji misalnya, atau ada musibah, atau jauh. Benci dia untuk jatuh kepada maksiat yang sama. Ya, bukan berarti kita nyari maksiat yang lain, ya. Artinya kita kalau sudah baik, sudah taat, Islam yang sudah bagus, maka terus perbaiki. Di samping itu kita memohon doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Lihat hadis yang lainnya bagaimana kata Rasulullah, man radiya billahi rabban, ya, dzaqa ta'mul iman, ya, akan mendapatkan rasa nikmatnya iman. Kelompok orang yang man radiyallahu rabban, orang yang ridha kepada Allah sebagai Tuhannya, ridha, ya, tidak ada sedikit pun keraguan atau pertanyaan yang aneh tentang Tuhan, ridha dia. Kemudian walil islami dina, dan dia ridha juga dengan Islam sebagai agamanya, enggak lirik kanan lirik kiri lagi. Ya, mana tahu nih ada agama lain yang lebih mantap dari Islam, dicari lagi. Sudah, tutup buku, selesai. Cari apa lagi? Kuatkan, kokohkan keislaman kita. Nggak usah nyari-nyari yang lain-lain. Karena ini adalah ciri orang yang merasakan nikmatnya iman. Kalau dia sudah konsisten, ya, sudah komitmen, sudah istiqamah di dalam agama Islamnya, maka dia bisa harus membuktikannya dengan cara apa? Dia belajar ilmu Islam dengan semakin hari semakin baik. Dia amalkan ilmu itu dengan lebih baik, ya. Kemudian dia berusaha untuk menjauhi apa-apa yang dilarang di dalam ajaran agamanya. Ya. Kemudian wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah, dan dia ridha juga dengan Nabi Muhammad sebagai nabi dan rasul terakhir, ya. Di samping nabi-nabi yang lain yang kita imani, yang kita yakini, dari Nabi Adam yang dikabarkan kepada kita kan ada 25 nabi dan rasul, ya. Dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, dan terutama Nabi Muhammad adalah nabi terakhir yang kita imani sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala, dan kita ikuti ajarannya. Orang yang merasakan nikmatnya iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu rahmati Allah. Maka bagaimana kita melatih, ya, melatih diri kita untuk bisa mendapatkan manisnya iman itu? Usahalah terus untuk mengikhlaskan niat kita dalam beragama, dalam beribadah, dalam taat kepada Allah, dan juga dalam menjauhi maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bentuk
bi'ah, bentuk komunitas. Ini kan sudah komunitas, ya, komunitas kebaikan ya. Ya, pengajiannya rutin, ya sholat jemaahnya rutin. Enggak hanya di kantor karena arahan pimpinan, tapi di rumah kita jadikan itu sebagai habit kita, sebagai kebiasaan-kebiasaan kita yang insya Allah semua itu menjadi sarana bagi kita untuk lebih baik dan lebih merasakan manisnya iman yang ada di dalam jiwa kita, yang ada dalam hadir dalam hati kita. Semakin banyak orang membaca Quran, semakin cinta dia kepada Quran. Semakin banyak dia sholat wajib, semakin cinta dia kepada sholat dan kepada Allah. Semakin banyak dia melakukan zikir, semakin cinta dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin banyak dia sedekah, semakin cinta dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semakin terasa manisnya iman. Saya kira itu yang dapat disampaikan pada pertemuan kita di siang hari ini. Mudah-mudahan Allah meridhai majelis kita ini, Allah memberkahi majelis kita ini, ilmu yang kita dapatkan, ilmu yang dapat kita aplikasikan, ilmu yang dapat membawa kita menjadi lebih baik lagi di hadapan Allah dan juga di hadapan manusia. Dan tidak hanya itu, kalau kita gabungkan antara urusan dunia dan akhirat kita, dunia kita melejit, akhirat kita juga akan ya baik dan melejit nanti, ya, bahagia dan sejahtera di akhirat kita insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak. Alhamdulillah. Jazakumullahu khairan katsiran. Silakan jika ada. Jadi sudah menunggu.